Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seperjuangan, aktivis, emak-emak di seluruh Indonesia, siang hari ini kita turut mendampingi atau mendukung acara yang dilakukan oleh ARM. Kita tahu bahwa ARM sudah sangat dikenal orang yang sangat terpanggil resah terhadap suatu kejadian-kejadian dalam negeri, terutama Indonesia ini sekarang ini sedang mengalami keterpurukan sehingga banyak gerakan-gerakan di mana-mana menamakan gerakan selamatkan Indonesia. Pada dasarnya memang kita semua ingin menyelamatkan Indonesia, tidak menjadi bulan-bulanan, jangan Indonesia kemudian menjadi perasan. Kita tidak tahu apakah kejahatan bukan musuh ya, seorang mantan presiden yang dikoreksi ini, apakah ini merupakan kejahatan dia pribadi atau jangan-jangan di belakang dia ada kelompok, ada bahkan diduga misalnya ada ormas masa lalu yang berafiliasi seperti kayak komunisme atau sebut saja PKI. Bisa jadi terjadi. Oleh karenanya kita semua harus berpendapat dan terpenting jaga kesatuan umat, karena kita ingin merebut kekuasaan yang dilakukan sewenang-wenang. Dan sedikit kita minta pembukaan dari Bu Gubernur sehingga merasa dan tidak main-main, bukan berkumpul di satu tempat terpinggir di pusat ya, di patung kemerdekaan, patung apa ya, di lapangan Banteng. Silakan Bu Gubernur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kita setelah tanggal 16 April kemarin kita menggelar aksi 16 April kita gelar aksi besar-besaran di mana di DPR, kemudian 21 April dan sekarang memang ini adalah ritme kita setiap hari, yaitu aksi podcast, kemudian kita aksi lagi. Di sini kita akan berbicara mengenai kejadian politik yang sedang berlangsung sekarang, termasuk reshuffle dan kemudian apa yang terjadi kepada Pak JK gitu ya, Olim ya, dan juga banyaklah hal-hal yang terkait dengan ijazah palsu yang semakin kesana makin kesini nggak kesana, jadi akhirnya nggak kemana-mana akhirnya gitu. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan oleh para termul ini yang akhirnya menjadi tidak substansi. Jadi itulah yang memang harus dari kita sekarang itu kita harus aware dengan apa yang dilakukan oleh para termul, karena nanti pada tahun 2029 percaya kita akan berhadapan dengan mereka dengan kepentingan siapa yang membayar mereka. Itu aja dari saya. Mungkin kembali lagi ke Om Lim. Ya. Jadi kekhawatiran perlindungan terhadap ijazah palsu yang disampaikan Mbak Menlu tadi, ini bukan sebuah kejahatan biasa. Ya. Bayangkan seorang tokoh bangsa seperti JK diwawancarai sebuah media hanya mengatakan bagaimana sebaiknya tentang ijazah, dikatakan ya sebaiknya tunjukkan saja. Kemarahan terhadap termul itu luar biasa sampai menyerbu dan memfitnah Pak JK dalam ceramahnya di UGM mengatakan bahwa sedang mengadu domba antara umat Kristen dengan umat Islam. Padahal sekarang orang-orang dari umat Kristen bangkit, tidak ada kecurigaan terhadap seperti itu. Dan ini berbahaya. Ini cara-cara PKI melakukan pecah bangsa hanya karena melindungi dari ijazah itu. Kita tahu bahwa kejahatan ijazah itu bukan hanya kejahatan penipuan itu saja. Oleh karena itu saya minta komentar dulu Bang Ismet, tokoh kita yang juga di lapangan kemana-mana ya, udah selalu meng-create ini. Silakan Bang Imet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bangsa ini sebenarnya membutuhkan anak-anak bangsa yang cerdas ya. Kondisi politik saat ini kita sudah ketahui bersama, Indonesia berada dalam titik nadir, ya, titik terendah, ya, di mana bangsa yang besar ini begitu seperti dipecundangi oleh satu orang. Ya. Senegara itu kalah gitu, ya, baik berbagai elemen, para intelektual, aktivis, ya, para ulama, juga
elemen-elemen tokoh. Jadi kasus yang sebetulnya harus selalu kita fokus untuk minta diselesaikan oleh Presiden Prabowo, yang memang beliau harus menjalankan amanat rakyat, amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama pembukaannya, bahwa ijazah itu tidak bisa dilihat hanya sebagai sebuah kasus biasa. Ya, kenapa? Karena ini terkait dengan seorang mantan presiden ya, yang secara konstitusi dilantik dengan benar, ya, kemudian mestinya dari tingkat KPU dari segala tingkatannya memverifikasi kebenaran dokumen ijazahnya, tapi ternyata itu membuat resah seluruh bangsa ini bahwa ijazah yang dimiliki oleh mantan presiden, dalam hal ini Joko Widodo, itu diduga sangat kuat, ya, diduga palsu, bahkan bisa jadi memang nggak ada itu ijazahnya. Seorang presiden, mantan presiden ini menantang-nantang rakyat, ya, bahwa dia akan menunjukkan ijazahnya di persidangan, mulai dari ijazah SD-nya sampai S1-nya. Tapi beberapa kali persidangan diadakan, dia tidak kunjung datang untuk, ya, sebagai seorang gentleman, ya, katanya seorang negarawan, hadir ya untuk menunjukkan ijazahnya. Yang menurut dua tokoh, ya, mantan presiden juga, yaitu Megawati dan Bapak mantan Wapres Yusuf Kalla, untuk menunjukkan ijazah itu secara sederhana kalau memang ijazah itu asli. Dan yang paling miris itu adalah pendapat seorang tokoh nasional yang mengatakan jika, ya, ijazahnya itu asli saja, ya, bahwa disitulah bisa disebut Jokowi melakukan kejahatan. Ya. Kenapa? Karena dia membiarkan, jika ijazahnya asli, membiarkan anak bangsa ini jadi terpecah belah gitu. Ya. Dan ini melanggar kan nilai Pancasila, ya, sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi apa yang dimaui oleh seorang Jokowi yang sudah pernah diberi amanat 10 tahun, 2 periode sebagai presiden, bukannya membuat bangsa ini semakin sejahtera, semakin makmur, semakin aman dan damai, tapi bangsa ini dibuat carut marut, ya, bahkan diadu domba antara elemen anak bangsa. Yang lebih mengerikan lagi, sudah mulai terbelahnya ini masuk dalam area yang sangat sensitif, yaitu diikut sertakannya SARA, ya, dalam hal ini agama. Ya, bahkan para termul-termul itu kebakaran jenggot apa kebakaran kumis, ya, bahwa ketika mantan Wapres Jokowi, mantan Wapres Yusuf Kalla mengatakan tunjukkan saja, ya, ijazah itu secara sederhana kalau memang asli. Kenapa para termul itu mesti marah, ya, mesti tersinggung? Harusnya sebagai anak bangsa yang mengagung-agungkan katanya bahwa negarawan, ya, si Jokowi itu, ya, harusnya tunjukkan saja gitu, nggak perlu tersinggung, nggak perlu ngamuk-ngamuk, bahkan malah memfitnah Pak JK sebagai bohir dari upaya-upaya membongkar ijazah ini. Nah, ini sesungguhnya menunjukkan bahwa mantan Presiden Jokowi itu berserta jaringannya, berserta anteknya, berserta termul-termulnya itu bukan menginginkan negaranya menjadi baik, tapi membuat negara ini semakin carut marut, semakin acak adut, bahkan sesungguhnya sedemikian banyaknya pelanggaran konstitusi sejak 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Saya pikir ini harus menjadi fokus yang tidak boleh dilupakan dan harus memang dibongkar agar bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, ya, tidak mau direndahkan secara intelektual maupun secara kecerdasan pendidikannya. Demikian. Ya. Baik, saudara sekalian, tadi apa yang disampaikan Pak Ismet, saya dan Mbak Menu, ini baru paparan. Kemudian apa jalan keluarnya itu nanti, sabar. Kita harus lengkap bisa membuktikan data-data. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan,
tidak kalah penting dari soal ijazah juga itu adalah masalah nepotisme. Kita tahu bahwa mengapa sejak dulu mereka mendengung-dengungkan Raja Jawa ya. Karena tahu sistem kerajaan itu memang pewarisan. Kalau seorang tua meninggal, anaknya yang mewarisi. Jadi dia ingin menunjukkan seperti itu, ya, nepotisme ini dengan mengangkat bahwa Raja Jawa. Ini yang harus dikoreksi, kita tolak habis-habisan, karena bukan saja menolak tentang sistem kerajaan pada sistem sekarang ini, tetapi yang terpenting adalah ini hanya sebagai alibi saja, alibi untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara curang, sehingga orang Indonesia tidak segan mengatakan bahwa kepemimpinan Gibran itu adalah anak haram dari konstitusi. Iya, betul. Faktanya untuk memasukkan Gibran menjadi wakil presiden dipaksakan harus merupakan dengan nomor 90 MK itu, ya, seolah-olah ini terjadi satu perubahan umur. Padahal sebenarnya bagaimana dia masuk? Ini kita rakyat ini seperti kayak dibodohin yang kemudian tidak. Saya paham kalau mama ini kemudian menjadi bangkit seperti ini. Nah, nepotisme ini harus kita tolak, ya, karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak adil, dan bahkan yang kita tambahkan yang kedua adalah kita kemarin agak bersyukur, wah sudah mau lengser, dan kita terbitlah pemimpin yang baru yang kemudian akan memberikan harapan. Ya, ternyata yang datang mimpi-mimpi yang kita lihat bahkan tidak ada koreksi sedikit pun masalah ijazah, tapi malah hidup Jokowi dan sebagainya. Jangan begitu, Pak. Ya, rakyat sakit, ya, sakit karena kejahatan, penipuan, sampai UI itu mengatakan dia adalah king of lab service. Raja pembohong yang kalau kebohongannya itu ditumpuk, katanya sampai atap itu nggak akan habis. Nah, jadi ini yang mesti harus dikomentari. Mungkin siapa yang belum bahasa Ibu siapa? Bu Susi, sedikit silakan. Ya. Terima kasih Om Lim. Terima kasih Om Lim dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa kata Om Lim, Mbak Menu dan Pak Ismet, Indonesia sekarang sedang sakit. Jadi saya minta tolong aja kepada Bapak Prabowo. Bapak adalah seorang jenderal dan sekarang menjadi panglima tertinggi di Republik ini. Kami sebagai rakyat minta kepada Bapak agar Bapak dapat membela bangsanya sendiri, Pak, membela rakyat. Ijazah Jokowi itu hampir dinyatakan palsu atau tidak ada, karena selama ini bertahun-tahun belum dapat ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Apalagi sekarang ekonomi sedang terpuruk. Dolar sudah menembus sekitar 17.000 lebih. Rakyat sudah menjerit, semua harga naik, diesel naik, semua energi naik, semua naik. Tidak ada yang turun. Yang turun adalah hanya air mata rakyat. Air mata rakyat. Jadi Bapak sebagai seorang jenderal, tunjukkanlah kesatria Bapak itu. Bapak harus benar-benar peduli kepada rakyat. Jangan sampai Bapak tertipu oleh oligarki rakus yang telah menjarah sumber daya alam Indonesia, baik di bidang pertanian seperti sawit, di pertambangan mineral seperti migas, batu bara. Apalagi sekarang kami mendengar ada sumber daya alam yang baru ditemukan oleh perusahaan Italia dari Eni di Kalimantan, itu berjuta-juta kubik untuk gas alam dan diesel. Itu kan suatu kekayaan alam. Kalau pemimpinnya jujur dan amanah, rakyat akan makmur dan tidak akan kelaparan seperti ini, Pak. Tidak akan berebut bansos, tidak akan berebut sesuatu yang harus tidak diperebutkan. Karena kekayaan alam kita itu bukan hanya dari minyak aja. Seluruh dunia itu memperebutkan Indonesia karena kekayaan Indonesia. Kita sebenarnya nggak butuh mereka yang butuh kita. Mereka butuh kita karena kita punya semuanya. Cuma satu, Pak Prabowo, jangan merem, Pak. Melek, Pak. Turun ke bawah, Pak. Tolong aktifkan handphone Bapak, 10 handphone atau 20 handphone di kamar Bapak agar Bapak dapat melihat jeritan-jeritan rakyat
di Indonesia. Mungkin Bapak terlampau sibuk, terlampau mempercayai kiri kanan Bapak, tapi kami mohon sebagai rakyat Pak, jangan sekali-sekali Bapak tengok ke atas tapi jarang tengok ke bawah. Rakyat itu Pak menjerit sama sekali tidak mendapatkan kebahagiaan di negeri sendiri. Kesehatan sekarang sudah dikurangi fasilitasnya. Begitu juga pendidikan. Selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat Indonesia itu terbodohkan dengan program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu mau belajar kayak mau enggak kayak terserah. Yang penting DIPA turun, dana turun, tapi anak jadi bodoh. Sekarang anak SMA tidak bisa hitung kali-kali yang agak rumit atau hukum Pitagoras. Dulu anak-anak SD tahu apa itu stomata, apa itu IPA yang sangat sulit. Tapi sekarang mereka tidak tahu karena kepedulian mereka tidak ada terhadap pendidikan. Mereka masa bodoh dengan program Merdeka Belajar. Jadi program-program yang membodohkan Indonesia itu mungkin sengaja dibuat oleh asing atau asing agar kita jadi bodoh, jadi tidak bisa melawan, agar SDA kita bisa dikeruk dan dihabisi oleh orang-orang luar, dirampok sehingga rakyat itu tidak boleh bahagia di negerinya sendiri. Rakyat harus menderita. Tengok Pak ke bawah, nggak usah jauh-jauh. Di Banten itu Pak, dengan adanya PIK 2, ada negara dalam negara, maka rakyat yang punya tanah itu banyak yang terzolimi. Mereka dipaksa untuk menjual tanahnya dengan harga murah, kalau tidak dikriminalisasi. Hampir semua rakyat Banten takut bersuara, karena kalau bersuara langsung diangkat, langsung ditangkap. Jadi Bapak tolong tengok, perbaiki semua kementerian-kementerian yang ada selama ini. Jangan asal Bapak senang, jangan asal abes oke, tapi di bawah hancur. Jadi tempatkan orang-orang yang berilmu, yang berintegritas, yang jujur, yang amanah untuk memimpin negeri ini. Jangan tempatkan orang-orang yang salah atau orang-orang yang sudah merusak bangsa ini, orang-orang yang sudah menzolimi rakyat, ditempatkan di tempat yang empuk atau ditempatkan di tempat yang strategis. Nanti Bapak capek sendiri. Kenapa Bapak menempatkan orang-orang yang tidak ada rasa kebangsaannya? Mereka malah mendukung dan membela oligarki. Juga DPR-DPR yang ada di Senayan, tolong jangan senyum-senyum di atas bangku kursi empuk, di atas bangku empuk, tetapi kebijakan-kebijakan tidak memihak ke rakyat. Kebijakan dan undang-undang berdasarkan pesanan dari oligarki. Sekali lagi kami mohon maaf, bukan kami membenci Bapak atau membenci pemimpin di rakyat Indonesia ini, tapi itulah kenyataan yang ada selama ini yang tidak bisa diungkapkan oleh banyak orang. Hanya kesempatan yang sebentar ini, yang sedikit ini, kami mengungkapkan perasaan dari seluruh rakyat Indonesia bahwa Indonesia harus bangkit melawan oligarki. Jadi sesuai dengan kaus kami, yaitu Indonesia bangkit tanpa oligarki. Setuju ya? Indonesia bangkit tanpa oligarki. Oligarki itu sebenarnya ngambil uang dari uang kita juga, dari jarahan, dari rampokan SDA seperti nikel yang dikirim ke negeri Cina tanpa ada catatan di negeri sendiri. Di negeri Cina ada catatannya, tapi di negeri sendiri tidak ada. 5, juta ton nikel. Itu harus diperhatikan. KPK juga jangan tebang pilih, harus melek. Juga korupsi-korupsi yang besar-besar jangan dipetieskan. Sekali lagi kami mohon, Pak Prabowo hiduplah bersama rakyat. Sehat Pak, sehat, panjang umur. Semoga Bapak dapat memimpin negeri ini untuk membela rakyat, membela bangsa sendiri, bukan membela bangsa asing atau asing. Sekali lagi, jangan pernah takut dengan sumber daya alam Indonesia. Kita melimpah ruah baik di energi maupun di pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Jadi saudara sekalian, jadi kalau Bu Susi tadi menyoroti tentang masalah ekonomi, kita paham ya, rakyat ini bukan bodoh ya. Rakyat paham bahwa kita di bawah atau di bawah tempat kita duduk ini
terkandung minyak, emas, nikel, dan lain sebagainya. Sementara negara-negara di Timur Tengah, ada yang mereka hanya mempunyai minyak saja, bisa memakmurkan dan bahkan memberikan bantuan kemana-mana. Jadi inilah tentu menjadi perhatian bahwa ibu-ibu merasa ingin mencerdaskan anaknya itu lebih dari tanggung jawab apa yang kegiatan dilakukan seperti yang disampaikan oleh Mas Tio, bukan salah satu ketua BEM UGM mengkritik masalah MBG dengan tingkatan bukan makan gratis tapi maling berkedok gizi. Mengapa dikatakan maling? Pertama, dana itu diambilkan dari tanggung tidak wajar. Diambilkan dari dana pendidikan, di mana Indonesia memerlukan sekali memang untuk pemajuan pendidikan supaya cerdas. Karena kita tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Tapi kalau seperti itu, kemudian ternyata yang memanfaatkan ada orang-orang yang diduga hanya untuk tenaga-tenaga yang akan memenangkan pemilu katanya 2029. Bapak, jangan berpikir untuk pemilu 2029, tapi mengatakan kalau ingin mengalahkan nanti pemilu 2029. Yang kita persoalkan adalah sekarang ini sudah 2026, sampai 2029 mau diisi seperti apa? Ya. Tanpa menyebut itu, kalau melakukan kebijakan bisa mensejahterakan, kita tahu bahwa kekayaan di pasal 33 itu ada dikelola oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi ini harta ini bukan menjadi pindah kepemilikan, tapi kewajiban untuk mengelola. Maka itu ada transparan dan sebagainya. Inilah keresahan, keinginan. Kalaupun sampai kemudian ingin memperbaiki, dan kita senang juga para tokoh-tokoh senior kita ada beberapa yang sekarang diambil misalnya menjadi menteri lingkungan hidup. Ya, tetapi itu bukan untuk mematikan aspirasi mereka, dan tentunya kita berdoa pada senior kita yang di sana tetap untuk mensejahterakan rakyat. Jangan sampai dioperasi yang sebagaimana orang-orang ITB menolak, ternyata itu hanya mendatangkan menteri hanya untuk mencekoi mereka. Ini nanti akan bisa terjadi di seluruh universitas. Saya kira mungkin Bu siapa? Oh iya enggak. Boleh. Ayo, Mbak Tika mau ngomong sedikit jalan. Kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ucapkan untuk Pak Jumhur Hidayat selamat sudah menjadi Menteri Lingkungan Hidup Yang biasanya bersama kita di lapangan. Salah satu dari ini. Salah satu dari teman kita sudah ada yang di dalam. Artinya kita mempunyai harapan yang besar dengan masuknya Pak Jumhur Hidayat di dalam kabinet. Itu akan mewakili kita oposisi dan tetap bersuara seperti halnya sebelum beliau ada di dalam. Jangan larut dengan trik-trik yang ada di dalam sana, artinya menuruti apa yang mereka mau. Kami sebagai aliansi rakyat menggugat berharap Pak Jumhur tetap berpedoman bahwa kebenaran harus ditegakkan, kezaliman harus dilawan. Itu aja sih. Saya tambahkan ya, selamat untuk kepada Bapak Jumhur dari kami semua di sini barisan oposisi. Satu, di dalam Bapak itu ada suara PIK 2 ya. Jadi tolong dilihatlah masyarakat Banten itu yang sudah lama terzolimi, dan banyak juga dari mereka yang terkatung-katung. Jadi tolong Pak Jumhur, kalau nggak salah juga kan Abang juga kita juga pernah bareng-bareng ya, kita aksi, kemudian juga pernah juga kita ke daerah PIK 2 bersama dengan buruh lain gitu ya. Jadi pasti Abang tahu bagaimana kehidupan di sana dan bagaimana oligarki itu menekan masyarakat di sana. Jadi dengan adanya Bang Jumhur di sana, insya Allah semua amanah, yang pasti sih amanah lah, kita doakan. Jangan sampai nanti kita akan manjat
kantornya Bapak kalau misalnya tidak ada penyelesaian juga. Dan itu aja, mungkin ada yang nambahin? Iya. Jadi saya kira yang disampaikan Pak Menlu penting sekali. Jadi kepada Mas Jumhur, ya, karena teman-teman ini merasa selama ini di lapangan juga dengan Mas Jumhur, dan tentu ada itikat baik lah kalau kita melihat kalau beliau dijadikan menteri. Nah, tentu jangan sampai lupa apa yang sedang terjadi sekarang ini. Itu belum selesai urusannya. Di dalam pikuk seperti ini, beliau kemudian diangkat tentu untuk supaya bisa lebih mengatakan langsung gitu ya. Jangan dikooptasi, justru malah nanti kemudian kita yang dimatikan perjuangannya. Itu yang tidak boleh. Dan akan malah jadi mesedikitkan barisan kita, diambil oleh penguasa, mengurangi mesedikitkan. Jadi harus kolektif, karena kan sudah berkembang luas ya di masyarakat ini. Ini ada Kabinda katanya, kelompok binaan Dasko. Jadi apakah beliau ini kemudian merekrut sebanyak-banyaknya orang yang tadinya oposisi, yang tadinya pengkritik, kemudian diambil menjadi satu kelompok, tetapi tidak mengubah dari untuk perjuangan itu. Ya, memang untuk jadi siapapun, betul. Jadi siapapun, jangankan Bang Dasko, Jokowi pun ya, kalau dulu dalam amanah menjadi presiden, ada kasih sayang pada masyarakat, ada keadilan, ya pasti tidak akan ada satu kemarahan masyarakat itu. Dia ada, Jokowi itu kasih sayang. Kasih sayang Kepada anaknya, kepada mantunya. Jadi bukan kepada tetapi bukan kasih sayang, itu menjerumuskan anaknya yang tidak pantas itu dijadikan itu, dan menjerumuskan rakyat Indonesia yang jumlahnya ratusan juta ini dipimpin orang yang tidak kapasitas moralnya. Kita tidak perlu ngomong masalah wafalah. Ini ada mama yang sangat geram ya dari Madura. Mbak Esa. Madura berbicara. Madura. Enggak. Saya cuma hanya berharap kepada Pak Prabowo ya, agar sudahilah kegaduhan ini. Agar mendesak Pak Jokowi untuk segera diadili dan segera menunjukkan ijazahnya. Karena selama ini Pak Jokowi udah 4 kali dipanggil, dia mangkir ya, dan tidak katanya dia seorang bangsawan ya, tapi dipanggil berapa kali dia tidak datang untuk memenuhi panggilannya. Dan saya berharap Pak Prabowo, gara-gara ijazah ini kita saling berantem dan memecah belah anak bangsa. Kita saling bermusuhan Pak, antara yang katanya asli dan yang katanya palsu ya. Yang asli kata Pramuka itu ya. Jadi kita berantem terus. Jadi kesalahan Pak Jokowi juga mempunyai buzzer-buzzer ya, yang katanya dibayar sangat mahal, ada yang katanya 40 juta. Mereka tidak takut loh, sama siapapun mereka tidak takut. Jadi ini udah jelas ya, mereka itu ada dekengannya, makanya mereka tidak takut sama siapapun. Tuhan pun mereka lawan. Ini mereka tidak bertuhan loh sebenarnya. Mereka tidak beragama juga. Mereka melawan siapa sebenarnya? Melawan rakyat yang ingin kebenaran. Berharap kepada Pak Prabowo, tolong sudahi semua. Kita ini cinta dengan tanah air kita, tapi dengan adanya seperti ini, dengan adanya ijazah Pak Jokowi ini, kita jadi bikin gaduh dan tidak tenang di negeri sendiri. Tolong Pak Prabowo, dengarkan keluhan kami semua, dengarkan keluhan rakyat Indonesia. Sudahi semuanya. Terima kasih Pak Prabowo. Baik. Dilanjut, nih ada Mbak Tita belum bicara. Sudah. Ada lagi. Adel kesini dong. Waduh.
disodorin. Ya. Udah nggak apa-apa, sebentar doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lebih ingin menanggapi masalah ijazah ini ya. Jadi gini ya, ini terlalu banyak biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk urusan ijazah. Padahal pembuatan ijazah itu cuma berapa. Jadi lucu gitu ya. Jadi ini untuk Pak Jokowi nih, kalau Pak Jokowi saya yakin kayak gini-gini ada laporan masuk ke dia ya. Tapi kalau Pak Prabowo saya nggak yakin nyampe ke dia. Ya, ada ibu negara. Ya, kalau Pak Jokowi gini Pak, jangan berpikir di Indonesia ini nggak ada orang cerdas. Jadi dia berbohong itu dengan mudahnya. Bohong itu bohongnya yang murahan banget gitu, yang gampang banget ditemukan oleh orang-orang kita. Yang contohnya yang kemarin podcast sama Om Lim ya, topi merah. Itu padahal masih kecil. Mungkin banyak lagi ribuan orang-orang cerdas di Indonesia ini kan. Masalahnya ini belum tergugah aja. Nah ini untuk para penonton YouTuber mungkin gitu ya. Jadi kalau menonton berita-berita seperti ini tolonglah jangan hanya menonton tapi bergerak gitu kan. Saya berharap bergerak semua dari semua kalangan, tolong bergerak. Jangan hanya nanti mendekati Pilpres semua bergelut turun ke jalan bergerak. Kita buat apa Pilpres yang akan mengharapkan Pilpres sukses tapi negara masih seperti ini gitu. Kita turun setiap hari bukan hanya main-main ya, tapi kita ingin negara ini Biaya juga ya. iya biaya udah banyak banget kan gitu ya. Jadi kita pengen demokrasi ini betul-betul murni demokrasi. Ya mudah-mudahan kita berharap di 2029 demokrasi betul-betul berjalan lancar dengan musnahnya generasi Jokowi. Para termulnya. Ya, termul kita tiarapkan lah ya. Sebenarnya termul itu selama dana masih ada dia tidak akan musnah. Jadi buat mereka kebohongan biasa gitu ya. Jadi kebenaran tidak ada di dalam kebenaran itu tidak ada di kepala mereka gitu. Yang penting mereka kan mendukung dan itu dibayar. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada beberapa tokoh. Saya harap bicara walaupun semenit saja ya untuk menunjukkan representatif dari masyarakat ini ya. Jadi sekali lagi kita sangat berharap sekali harapan kepada Pak Prabowo untuk menegakkanlah kekhawatiran masyarakat, yaitu misalnya tentang pemimpin yang dilanjutkan oleh pendukung-pendukung yang orang-orang menyebut termul itu kasihan karena mereka tuh hanya dua kemungkinan. Satu memang biasa sudah sudah cara berpikir otaknya itu seperti itu, atau anti kebenaran. Nanti logikanya kebalik. Oh, kebalik ya. Kalau mereka berpikir, termul ya, berpikir kita ini adalah produk kegaduhan. Kita ini adalah yang membuat gaduh negara dan tidak ingin negara ini maju. Satu, kita ini kenapa kita ribut di ijazah? Karena kita ingin pemerintah sekarang kembali lagi. Yang nilai kejujuran itu tidak ada, kita kembalikan. Yang kalau memang Jokowi itu adalah seorang negarawan, dia pasti akan mudah sekali menunjukkan ijazahnya seperti apa saran Pak JK. Betul ya? Ingat, ijazah itu bukan aib. Itu adalah suatu kebanggaan. Tapi untuk Jokowi, ijazahnya kita anggap goib. Jadi seperti itu. Bodong. Dan satu lagi, tolong kepada para termul nih, kalian itu hanya berisik karena apa sih? Apakah demi Indonesia? Bukan, tapi demi Jokowi. Jadi artinya kalian beda sama kami. Kami akan sampai kapanpun kami akan lawan kalian, karena kami di sini terbukti karena kaki kami. Kami tidak ada yang membiayai dan kami pasti akan selalu lawan. Itu aja sih. Jadi logikanya seperti ini. Kalian itu marah kepada orang-orang yang mendukung Roy Suryo, Siva, melakukan penelitian bahwa ada betul-betul secara diametris kepalsuan dan kejahatan di ijazah itu. Dan kita meyakini bukan karena suka atau tidak suka kepada teman-teman, tetapi kebenaran saintifik yang mereka lakukan itu, kita punya gelombang yang sama dalam menangkap kebenaran itu. Nah, sekarang apakah kalian itu
meyakini memusuhi perjuangan ini atau meyakini bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, kita tanya, kalau kita disuruh menunjukkan ijazahnya Jokowi yang asli itu, apakah kalian juga sudah melihat ada ijazah yang asli? Apakah bukan suatu kejahatan sudah punya ijazah asli tapi tidak mau menunjukkan, pengen menangkapin rakyat dulu? Ini kan gombal ya. Jadi mungkin kegaduhan. Jadi mungkin ada Bang Ismet sedikit tambah lagi. Ini Pak Heri. Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyikapi tentang naiknya Bang Jumhur dipilih sebagai Menteri Lingkungan Hidup ya. Bang Jumhur, saya menyampaikan selamat atas terpilihnya sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Titik ini adalah perjuangan dari teman-teman aktivis ya, terutama teman-teman Bang Jumhur seperti Rocky Gerung, Anton Permana, Sagan Nenggolan. Karena menunggu di titik ini itu Bang Jumhur lama sekali. Karena dari Prabowo mulai diangkat jadi presiden, baru hari ini Bang Jumhur mulai diangkat. Untuk itu duduknya Bang Jumhur sebagai menteri itu membawa amanah berat dari para aktivis yang ingin diperjuangkan bangsa ini oleh Bang Jumhur. Ingat pesan Bung Rocky pada saat itu, kita yang memulai, Bang Jumhur naik sebagai menteri, dan kita pun yang akan mengakhiri Bang Jumhur keluar dari menteri kalau Bang Jumhur tidak amanah dan tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu tetap kritis Bang Jumhur. Selamat, kami mendukung di belakang Abang kalau Abang tetap berpihak pada rakyat, tapi kalau Abang mulai bergeser kami akan melawan. Itu saja pesan moral saya. Ini pun pesan moral yang kita sepakati bareng-bareng pada saat itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior sekalian, mengapa sedikit pada ngomentari tentang reshuffle itu? Karena kita diteleponi dari para banyak senior-senior di daerah. Apa komentar dari teman-teman di pusat ini tentang ada pergantiannya, ada reshuffle seperti ini? Kami tahu bahwa kita para pejuang ini, apa jabatan itu bukanlah sesuatu yang seolah akan mendatangkan suatu pahala, mendatangkan rezeki, itu bukan. Ini adalah kemuliaan ya. Pak Prabowo, perlu diketahui bahwa Bapak Presiden itu kalau menggunakan amanahnya ya, itu di dalam Islam itu orang yang mendapat surga tertinggi itu adalah seorang pemimpin yang adil. Tetapi seorang pemimpin yang tidak mampu melakukan amanah yang menjadi tanggung jawabnya, maka dikatakan qad aflahal mu'minun ya. Keberuntungan bagi orang-orang yang beriman, yang salah satunya antara aladinahum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang mampu menerima amanah ya, apabila dia kemudian mampu. Ada lagi yang ingin menambahkan ya, insya Allah. Sedikit ya, silakan sedikit ya, sedikit Ya, mohon maaf ini mungkin sedikit aja. Pak Prabowo, utang Indonesia kan udah menembus puluhan triliun ya, puluhan ribu triliun. Sebenarnya gampang Pak untuk membayar lunas utang itu. Satu, buktikan bahwa ijazah Jokowi itu memang palsu. Kalau palsu, kalau dia palsu dia harus bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan MOU semua yang sudah dia tanda tangan. Itu nggak Om Lim? ya. Harus Kalau mau menunjukkan ijazah yang asli, nanti minyak bisa turun. Iya. Jadi kalau umpamanya dia sudah menunjukkan ijazah aslinya, berarti negara yang nanggung hutang. Tapi kalau dia palsu ijazahnya, maka dia harus kembalikan semua uang-uang yang dia pinjam, yang dia tanda tangani MOU terhadap negara-negara peminjam. Jadi miskinkan keluarga Solo untuk membayar hutang yang dia pakai sendiri, bukan untuk rakyat ya Om ya, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi nggak usah pusing-pusing Pak, buktikan saja, adili, kemudian bawa ke pengadilan ijazah itu.
dikelola dengan benar semua sumber daya alam, maka akan bahagialah rakyat Indonesia. Bapak akan didoakan masuk surga oleh rakyat karena rakyatnya bahagia, betul. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo. Kalau memang Pak Prabowo amanah, gitu aja dari kami rakyat yang selama ini telah menderita dengan keadaan bangsa ini. Ya baik, saya kira memang tepat sekali mempermasalahkan masalah hutang, karena konon pada zaman pemerintahan Jokowi banyak sekali ada hutang-hutang bodong. Artinya ada hutang angka ada, tetapi dana itu untuk apa, dipegang oleh siapa, ya. Sampai dalam keadaan situasi seperti ini saja, kemarin kita diramaikan oleh katanya Indonesia ditawari oleh World Bank dan Bank Dunia dengan 25 juta dolar katanya seperti. Nah, apa mungkin kalau tidak ada pengajuan kemudian ditawari? Kan berarti ada itu mengajukan, sementara banyak sekali yang belum diselesaikan. Ini harus segera dilakukan Pak Prabowo, dan kita tahu mungkin Pak Prabowo meletakkan keponakannya menjadi salah satu pejabat di BI dan sebagainya untuk membenahi itu, bukan untuk sama saja nepotisme, ya, semua orang-orang dekatnya diangkat-angkatin demi untuk memperkuat. Nggak ada gunanya Pak. Kenikmatan dunia itu tidak ada bandingnya dari kehidupan setelah mati. Kapan kehidupan setelah mati? Nanti 5-2 hari lagi kita meninggal itu. Dikira kita mati selesai. Tidak. Menghadapi tanggung jawab pada Allah, mulai dalam hari kubur, hari kebangkitan, hari syafaat, hari macam-macam, ya Allah. Marilah kita gunakan kemuliaan untuk bangsa Indonesia, ya. Mungkin silakan Bang Simat tambah. Ya, saya ingin singkat saja menambahkan ya soal reshuffle kabinet. Dari beberapa tindakan reshuffle kabinet oleh Prabowo, sebenarnya rakyat itu sangat menanti-nanti sebuah reshuffle kabinet yang menunjukkan independensi Prabowo sebagai presiden. Nah, sampai terakhir kemarin ini dilakukan reshuffle kabinet, ternyata reshuffle itu masih menggambarkan ya tergantungnya atau tidak mandirinya Prabowo sebagai presiden yang sah di negara ini, tetapi menunjukkan masih kata rakyat itu 11-12 sama mantan presiden sebelumnya. Jadi reshuffle yang masih menggambarkan seperti kelanjutan ya, bisa periode ketiga dari program-program presiden sebelumnya Jokowi. Nah, ini sangat miris. Kalau Prabowo sebagai presiden ingin betul-betul berpihak pada rakyat, harus berani melakukan 2 tindakan ekstrim. Yang pertama adalah ganti Kapolri dan Panglima TNI. Kenapa? Karena secara hierarki rotasi tour of duty dari kepolisian dan kemiliteran ini sudah melebihi dari patsun, dari pakem yang berlaku selama ini di bidang kepolisian dan kemiliteran. Jadi Presiden Prabowo harus berani menunjukkan jiwa satrianya ya sebagai mantan komandan Kopassus ya. Jadi itulah yang akan membuat rakyat terobati sedikit ya. Dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Prabowo bahwa beliau harus menunjukkan independensinya dan menjadi seorang presiden yang punya jiwa kesatria. Demikian. Ya. Saudara, di depan kami ini ada puluhan wartawan atau media dari YouTuber perjuangan. Ya. Memang sengaja saya tidak untuk berikan komentar, nanti takut jomplang apa yang kita sampaikan nanti kualitasnya. Kalau mereka kan punya info-info yang sangat mendasar ya, secara teori-teori media ya, kita tidak tertata. Yang penting pokok pikiran ini tersalurkan, sehingga sangat jahatlah orang-orang yang menjadi asisten di sekeliling Pak Prabowo tidak menyampaikan info-info dari rakyat ini. Jadi harus memeriksa dulu orang-orang yang di sekeliling Bapak. Apakah jangan-jangan hanya mengantar Bapak untuk kesenang-senang saja, misalnya mengantar berenang misalnya. Jangan, Pak. Mereka harus memberikan data fakta yang jujur, karena itu akan memperkokoh dan memberikan kesempatan Pak Prabowo untuk berbuat kebijakan. Kami tahu bagaimana tulisan Pak Prabowo, yaitu tentang Indonesia Paradok. Dan terakhir kemarin ada 2 buku tebal-tebal. Itu kan ada tentu buah pikiran.
yang angin diterapkan, jangan sampai habis waktu, buku belum sempat diterapkan, masa presiden udah habis, Pak, di belakang Bapak itu Pak, yang di sebelah Bapak itu, orang mengatakan, itu sudah ancang-ancang untuk merebut kepemimpinan Bapak. Ya, dia sudah mempunyai pasukan di 34 provinsi. Ya, itu sudah jelas. Dan siapa yang dikhawatirkan? Kalau bapaknya ini ya masih ada, kemudian anaknya yang sangat bermasalah, ini masalah ijazah, kemudian bangkit menjadi presiden, siapa yang jadi presiden artinya? Bapaknya lagi, lebih jahat lagi dan lebih hancur lagi. Inilah rakyat Indonesia harus, kalau sayang pada cucu, sayang pada keluarga, sayang pada negeri bangsa ini, ayolah kita bersama-sama memperbaiki ini ya, untuk supaya Indonesia terselamatkan.